Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Bu Guru Mawar. Hari ini kita akan membahas soal IPA tentang perubahan wujud benda. Soal yang pertama, contoh dari zat padat adalah, contoh dari zat padat itu ada kayu, ada gelas kaca, kemudian ada emas, tembaga, besi, itu termasuk benda padat. Sehingga di sini jawabannya paling tepat adalah yang A, garam, emas, tembaga. Sedangkan uap air ini termasuk gas. Kemudian garam juga benda padat, tapi awan di sini termasuk gas ya. Alkohol termasuk cair. Nah, di sini alkohol gas, spiritus ini cair, bensin juga cair. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 2, semua benda yang berwujud gas memiliki sifat-sifat yang sama, yaitu, di sini, dari segi bentuk, zat gas ini mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian volumenya tergantung pada tempatnya. Pemampatannya mudah dimampatkan. Massa jenisnya sangat kecil. Kemudian kemudahan mengalir dapat mengalir. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang C. Bentuk tak tetap dan volumenya juga tidak tetap. Selanjutnya soal nomor 3. Zat padat titik-titik menjadi zat cair. Nah, perubahan zat padat menjadi cair disebut dengan mencair. Nama lain mencair itu ada meleleh atau melebur. Nah, sehingga jawabannya di sini adalah yang C, melebur. Kalau menguap, menguap itu perubahan dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya misalnya kita merebus air ya. Nanti air rebusan itu akan menguap. Kemudian ada membeku. Perubahan benda cair menjadi benda padat. Itu disebut dengan membeku. Contohnya ada pada saat pembuatan es batu. Kemudian ada menyublim. Menyublim itu perubahan dari benda padat menjadi gas. Itu ada pada perubahan kapur barus. Soal nomor 4. Diagram di atas menunjukkan 3 jenis zat serta proses perubahan antar 3 zat tersebut. Anak panah yang menunjukkan proses pengembunan adalah, pengembunan itu adalah perubahan dari gas menjadi cair ya, sehingga nomor 4. Nah, di sini ada perubahan gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Biasanya mengembun ini terjadi pada pagi hari ya, di mana uap air akan menjadi titik-titik air ya di daun. Itulah namanya proses mengembun. Soal nomor 5. Pelepasan kalor terjadi pada perubahan wujud yang ditunjukkan oleh anak panah bernomor. Nah, perubahan wujud. Jadi perubahan wujud benda itu ada yang menerima kalor dan melepas kalor ya. Nah, di sini yang berwarna hijau termasuk yang menerima kalor atau menerima panas. Sedangkan yang berwarna merah termasuk yang melepas panas ya. Nah, di sini yang termasuk pelepasan kalor yaitu yang tanda merah dari gas menjadi padat ya. Nah, ini mungkin maksudnya nomor 4 ini dari gas menjadi padat. Nomor 4 kemudian ada dari cair menjadi padat. Cair menjadi padat termasuk nomor 3 ya. Kemudian ada dari perubahan gas menjadi cair atau mengembun itu nomor 2. Sehingga jawabannya nomor 2, 3, dan 4. Sehingga jawabannya yang B. Nomor 1 salah, nomor 5 salah, kemudian nomor 5 salah, nomor 6 juga salah. Selanjutnya soal nomor 6. Susunan molekul benda padat paling tepat ditunjukkan oleh gambar bernomor. Nah, susunan molekul benda padat itu sangat rapat ya. Nah, sedangkan yang cair ini tidak teratur. Yang gas juga saling berjauhan. Sehingga jawabannya yang tepat adalah nomor A. Jadi gambar nomor A ini terlihat di antara keempat nomor, yang nomor 1 ini yang termasuk kerapatannya paling rapat ya, atau paling padat. Soal nomor 7. Partikel suatu zat bergetar pada tempatnya. Partikel-partikel zat itu juga tarik-menarik dengan kuat. Kemungkinan besar zat itu adalah,
Di sini ada perbedaan antara zat padat, cair, dan gas ya. Nah, di mana zat padat ini punya ciri-ciri susunan molekulnya teratur, gerakan molekulnya tidak bebas, dan letak antar molekulnya sangat dekat. Sehingga di sini jika letak antar molekul sangat dekat, maka tarik-menariknya sangat kuat ya. Sehingga ini yang disinggung adalah zat padat. Yang A. Soal nomor 8, zat padat memiliki beberapa ciri yang salah satunya A. Partikelnya tersusun teratur dengan jarak yang sangat dekat. Nah, ini bisa jadi ya. Yang B. Partikelnya tersusun acak dengan jarak yang sangat dekat. Jika acak, tidak mungkin jaraknya dekat ya. Kemudian yang C. Partikelnya bergerak bebas. Nah, ini bisa dimiliki oleh cair maupun gas. Kemudian yang D, partikelnya tarik-menarik dengan gaya yang sangat lemah. Nah, ini juga bisa dimiliki oleh benda cair atau benda gas. Nah, ini kita kembali lagi mengingat ciri-ciri benda padat adalah susunan molekulnya itu teratur. Kemudian jaraknya sangat dekat, sehingga ini jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Zat padat memiliki bentuk yang tetap, sedangkan zat cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai wadah. Hal tersebut disebabkan karena, ya jadi kita kembali lagi membahas perbedaan antara benda padat, cair, dan gas, bahwa benda padat itu gerakan molekulnya terbatas, ya tidak bebas. Jadi susunan molekulnya itu teratur. Nah, di mana di sini diakibatkan karena terdapat gaya tarik-menarik yang sangat kuat antar partikel zat padat tersebut. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10, zat atau benda berikut ini yang susunan molekulnya acak dan berjauhan adalah yaitu gas ya. Jadi benda gas ini memiliki susunan molekul yang acak, tidak teratur, dan sangat jauh ya. Yang A. Soal nomor 11, massa jenis gas lebih kecil daripada zat cair. Karena partikel gas itu, ya, jadi ciri-ciri molekul gas itu adalah gaya tarik-menariknya itu sangat kecil ya. Susunannya sangat tidak teratur, letak antar partikel saling berjauhan. Kemudian bergerak sangat bebas secara individu, sehingga jawabannya yang tepat adalah terpisah lebih jauh. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 12. Menikus air berbentuk cekung di dalam pipa kaca. Alasannya adalah, nah ini adalah gambar dari tabung reaksi yang diberikan air dan diberi raksa ya. Nah, ketika diberi air, ini terjadi peristiwa menikus cekung, di mana air ini berbentuk cekung. Sedangkan pada air raksa terbentuk meniskus cembung. Nah, inilah kedua perbedaan air dan raksa jika diletakkan pada tabung reaksi. Jadi, meniskus cekung itu terjadi akibat adesi lebih besar dibandingkan gaya kohesi. Sedangkan meniskus cembung ini terjadi jika gaya kohesi yang lebih besar dibandingkan dari gaya adesi. Nah, di sini meniskus cekung yaitu suatu keadaan di mana permukaan zat cair berada dalam tabung atau bejana sempit yang tampak melengkung ke bawah. Hal ini disebabkan karena gaya adesi antar molekul zat cair dan molekul wadahnya lebih besar daripada gaya kohesi antar molekul zat cair. Nah, di sini jawabannya adalah yang A. Nah, sekian pembahasan soal hari ini. Sampai jumpa di pembahasan soal IPA selanjutnya. Sampai jumpa.